Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Para pemirsa, sahabat Kurma FSH dan pendengar Radio Dakta rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sehat lahir batin, sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita Allah terima sebagai bentuk pengabdian kita kepadanya. Sebagaimana doa yang sering kita ucapkan di saat bulan suci Ramadan ini. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qu'udana wa ruku'ana wa tammim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Selawat serta salam marilah kita tujukan, marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya, membawa kita kepada jalan yang lurus. Para pemirsa, sahabat Kurma FSH dan pendengar Radio Dakta rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan satu ayat yang merupakan peringatan Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasr ayat 18. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini mengingatkan kepada kita, kepada orang-orang yang beriman, untuk mempersiapkan apa yang bisa kita lakukan untuk kehidupan kita esok, untuk kebahagiaan kehidupan kita di akhir hayat kita, yaitu hari setelah kehidupan kita di dunia ini. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya kita mempersiapkan apa yang kita bisa lakukan untuk kehidupan kita di akhir hayat kita, yaitu di hari pembalasan, di hari di mana semua amal ibadah diperhitungkan dan Allah akan balas dengan ganjaran sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia ini. Para pemirsa, sahabat Kurma FSH dan pendengar Radio Dakta rahimakumullah. Ada satu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan, yang menggambarkan hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Rasulullah menyatakan, Rasulullah bersabda bahwasanya tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat, pada saat diperhitungkan tentang amal-amal kita, nanti akan dipertanyakan, akan diminta pertanggungjawaban dari 4 hal, an arba'in. Hadis ini menggambarkan bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini akan diminta pertanggungjawabannya. Yang pertama adalah an umrihi fima abna. Nanti di hari perhitungan akan ditanyakan, akan diminta pertanggungjawaban dari apa, dari nikmat umur yang Allah anugerahkan kepada kita. Untuk apa hidup kita habiskan? Wa an umrihi fima abna. Artinya bahwa dalam hidup ini tentunya kita harus bisa memanfaatkan, menggunakan nikmat umur ini dengan amalan-amalan, dengan aktivitas yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pemirsa, sahabat kurma FSA dan pendengar Radio Dakta rahimakumullah. Ada seorang Arab Baduy menanyakan tentang siapa sesungguhnya yang sebaik-baik manusia itu kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, Rasulullah menjelaskan bahwa khairun nas, sebaik-baik manusia adalah man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan juga baik, bagus amal perbuatannya. Mudah-mudahan saat kita hidup di dunia ini, kita punya komitmen untuk terus memanfaatkan, menggunakan kehidupan kita ini untuk menjalankan semua perintah Allah dan semua larangan-larangannya. Para pemirsa sahabat kurma FSA rahimakumullah dan juga para pendengar Radio Dakta yang berbahagia. Perkara yang akan diminta pertanggungjawaban nanti di hari kiamat yang kedua adalah wa an jasadihi fima abla. Tentang jasadnya, untuk apa dia gunakan? Untuk apa kita gunakan? Alhamdulillah Allah anugerahkan kita dengan kesempurnaan jasmani dan juga rohani. Tentu nikmat ini harus kita gunakan semuanya untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara selanjutnya yang diminta, yang harus dipertanggungjawabkan kita adalah wa an malihi min aina iktasabah wa min wa fima anfaqah. Perkara selanjutnya yang akan diminta pertanggungjawaban kita selama kita hidup di dunia ini adalah tentang harta kita, tentang aset kita, tentang mal kita yang kita peroleh, yang kita manfaatkan. Hadis ini atau masalah aset ini di antara hal yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah. Dari mana, bagaimana kita mendapatkan harta kita?
Dan untuk apa dan bagaimana kita mentasarrufkan menggunakan aset kita. Para pemirsa, sahabat kurma FSA, dan pendengar Radio Dakta rahimakumullah. Masalah harta ini masalah yang penting untuk kita perhatikan. Karena dalam agama kita memberikan satu tuntunan supaya kita mendapatkan harta itu dengan cara-cara yang dibenarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita terlena karena keinginan untuk memiliki, menguasai harta, kita menggunakan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh agama kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu sekalian mendapatkan, memperoleh harta dengan cara-cara yang batil. Perkara selanjutnya yang akan diminta, yang akan dipertanggungjawabkan nanti adalah tentang ilmihi mada amila bihi, tentang ilmunya, bagaimana kita memanfaatkan ilmu tersebut. Para pemirsa, sahabat kurma FSA, dan pendengar Radio Dakta rahimakumullah. Kesimpulan daripada kultum pada kesempatan hari ini adalah, mari kita bersama-sama untuk memanfaatkan, menggunakan kesempatan hidup kita ini dengan baik, dengan melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat di dunia ini, nanti diminta pertanggungjawabannya di yaumil hisab, di yaumil kiamah nanti. Mudah-mudahan kita semua memiliki kekuatan untuk terus melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Para pemirsa, sahabat kurma FSA, dan pendengar Radio Dakta rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.